Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Amelia Febiola Selangit dengan NIM 1020250007 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membahas tentang statistika deskriptif data tunggal yang dimana yang di dalamnya itu terdapat mean, median, dan modus. Langsung aja kita masuk. Yang pertama itu adalah latar belakang. Statistika deskriptif adalah proses untuk menyajikan, meringkas, dan menggambarkan data sehingga karakteristik atau pola dari data tersebut dapat dipahami secara jelas. Statistika deskriptif berfokus pada cara pengumpulan data, menyederhanakan angka yang diperoleh, serta merangkum dan menyajikannya. Selain itu, statistika deskriptif juga mencangkup pengukuran pemusatan dan penyebaran data untuk memberikan gambaran atau informasi yang lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami. Statistika deskriptif adalah sekumpul prosedur dasar yang digunakan sebagai metode dalam beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengorganisasikan data. Yang ketiga, menyajikan data. Yang keempat, menganalisis data. Dan yang kelima, menginterpretasikan data. Data dalam bidang kesehatan umumnya diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil pemeriksaan klinis, rekam medis, survei, epidemiologi, maupun penelitian eksperimen. Data tersebut seringkali masih dalam bentuk mentah atau raw data yang belum terorganisir dengan baik, sehingga sulit untuk dipahami secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengelolaan data yang sistematis agar dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, informatif, dan mudah diinterpretasikan. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunya dan sama sekali tidak menarik inferensiasi atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contohnya, statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besar-besaran lain di majalah dan koran-koran. Selanjutnya kita akan membahas statistika deskriptif data tunggal, yaitu statistika deskriptif data tunggal adalah metode untuk meringkas, menyajikan, dan menggambarkan karakteristik kumpulan data yang mentah yang nilainya ditulis satu per satu atau dikelompokkan dalam interval kelas. Statistika deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistika deskriptif data tunggal adalah metode untuk meringkas data, menyajikan data, menggambarkan karakteristik data. Adapun ciri-ciri data tunggal tidak dikelompokkan, ditulis satu per satu, tidak menggunakan interval kelas, contohnya data lama rawat pasien atau jumlah kunjungan harian dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mean, yang dimana mean itu adalah rata-rata, biasa ditulis dalam statistik dengan menggunakan simbol X atau dibaca X bar. Rata-rata merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai-nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Untuk mencari hasil rata-rata dari kumpulan data tunggal, maka akan dicari dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada kemudian membaginya dengan banyak data yang ada. Rumus-rumus min untuk data tunggal yaitu terdapat X bar sama dengan XI per N, yang dimana X bar sama dengan X per 1, X kurang 1 tambah X2 tambah X3 tambah titik dan X per N, yang dimana X bar itu rata-rata, XI itu nilai data, dan N itu banyak data. Selanjutnya keunggulan min, yang dimana menggunakan semua data sehingga lebih representatif karena semua nilai ikut diperhitungkan, mudah dihitung dan dipahami untuk data tunggal berkat rumus sederhana, stabil untuk data homogen atau tidak ada nilai ekstrim, sehingga cocok untuk membandingkan rata-rata beberapa kelompok data. Adapun kelemahannya itu sangat sensitif terhadap pencilan atau outlier, misalnya satu nilai sangat besar atau sangat kecil dapat menarik min jauh dari nilai tengah. Sebenarnya kurang tepat untuk dari data miring atau skewed, misalnya distribusi pendapatan yang dimiliki satu orang sangat tinggi sehingga min jadi tidak representatif dibandingkan median. Tidak selalu wajar untuk data kualitatif atau data diskrit yang tidak berbentuk angka, sehingga di situ lebih tepat menggunakan modus. Selanjutnya, median adalah ukuran statistik yang handal, dan median merupakan nilai yang terletak di tengah sebuah kumpulan data yang telah diurutkan baik dari yang terkecil ke terbesar maupun sebaliknya, dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Dalam perhitungan, median berada pada posisi
ke N tambah 1 kuadrat, di mana N adalah jumlah total data. Untuk menghitung median dari data tunggal yang jumlahnya ganjil digunakan rumus sebagai berikut, yaitu ME atau disebut median sama dengan XN tambah 1/2. Jika jumlah data genap, gunakan rumus berikut untuk mencari median, yang dimana ME sama dengan XN tambah 1/2 2/2. Selanjutnya analisis data. Adapun keunggulan median yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, mudah dimengerti dan mudah dihitung baik data tak kelompok maupun berkelompok, juga dapat dihitung untuk data berkelompok dengan kelas terbuka, dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun data kualitatif. Adapun kelemahannya yaitu hanya dapat ditentukan dari data yang telah diurutkan sehingga membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Dihitung bukan berdasarkan nilai data tetapi berdasarkan jumlah data sehingga sulit dijadikan sebagai ukuran pusat data untuk menggambarkan kumpulan datanya. Selanjutnya modus. Modus adalah metode adalah nilai yang muncul paling sering dalam suatu kumpulan data. Modus dilambangkan dengan nilai MO. Modus dapat digunakan untuk data numerik maupun data kategorik atau kualitatif untuk menunjukkan munculnya data. Adapun kelemahannya, dalam kasus tertentu kumpulan data tidak memiliki modus. Jika modus justru lebih dari satu, tidak dapat digunakan sebagai ukuran pusat data. Selanjutnya pengukuran statistika deskriptif. Pengukuran dalam statistika deskriptif adalah pengukuran untuk menyajikan meringkas dan menggambarkan data sehingga kalau tujuan untuk memberikan informasi penting tentang database tanpa membuat kesimpulan atau generasi untuk populasi yang lebih luas. Sekarang kita langsung masuk ke dalam perhitungan min, median, modus, yang dimana min adalah contoh dalam sebuah rumah sakit diambil data lama rawat inap pasien, yaitu varian lebih sedikit sebagai berikut dalam hari. Adapun datanya 547365637. Rumus minnya itu adalah X bar sama dengan XI per N. Keterangannya X bar itu rata-rata, X itu jumlah semua data atau semua nilai lamanya rawat inap, dan N itu banyaknya data. Ini mana ini adalah langkah-langkah dalam menghitung min. Ini median, contoh median. Dan ini modus. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk kesimpulannya, yang dimana ukuran pemusatan data untuk data tunggal terdiri dari 3 instrumen utama yang memiliki karakteristik dan cara perhitungan yang berbeda. Min atau rata-rata merupakan nilai rata-rata hitung dari sekumpulan data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pengamatan kemudian membaginya dengan total jumlah data tersebut. Min sangat dipengaruhi oleh setiap nilai dari data, termasuk nilai ekstrim atau pencicilan, yang dimana median atau nilai tengah merupakan nilai yang membaginya data menjadi dua bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari data yang terkecil hingga terbesar. Jika jumlah data ganjil, median berada tepat di tengah, sedangkan jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Adapun modus itu yang memiliki frekuensi kemunculan terbanyak dalam suatu data. Kesimpulannya, pemilihan antara min, median, dan modus bergantung pada tujuan analisis dan karakteristik data itu sendiri. Min memberikan gambaran keseluruhan nilai, median lebih stabil terdapat pada data pencilan, dan modus memberikan informasi mengenai nilai yang paling populer atau sering terjadi di lapangan. Jadi sekarang kita masuk ke soal kasus saja, yang dimana soal kasus itu petugas rekam medis di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan menganalisis selama rawat inap 10 pasien rawat inap di bangsal penyakit dan selama seminggu terakhir data dalam hari, yang dimana datanya itu terdapat 3, 5, 4, 7, 5, 6, 5, 4, 8, dan 6. Pertanyaannya, hitunglah min, median, dan modus dari data loss tersebut. Yang dimana jawabannya itu yang tepat adalah C. Minnya itu 5,3, mediannya itu 5,0, dan modusnya 5 hari. Yang dimana kita cari dulu minnya, yang dimana tadi rumus min itu X sama dengan XI per N. Yang dimana datanya tadi 3, 5, 4, 7, 5, 6, 5, 4, 8, 6. Jadi kita masukkan aja
Sigma sama dengan kita jumlahkan semua data, yang dimana datanya ada 53 dan n-nya itu 10, jumlah dari seluruh data, yang dimana 53 sama dengan 5,3 hari ke 10. Lalu untuk rata-rata lossnya itu 5,3 hari juga untuk memantau efisien rawat inap dan perencanaan bed camper. Setelah kita mencari min-nya, baru kita mencari mediannya atau nilai tengahnya, yang dimana rumus median itu ME sama dengan XN tambah 1/2. Jika N genap, maka ME nya X tambah 1/2. Urutkan datanya, kita urutkan dulu data yang tadi sudah ada, yang dimana kita urutkan dari terkecil ke yang terbesar, yang dimana tadi N-nya itu jumlah data ya 10 atau genap, posisi mediannya itu 10 sama dengan 5 dan 10 tambah 1 sama dengan 6/2, yang mana langkah X5 sama dengan 5F kali X6 sama dengan 5. ME sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 5,0 hari kedua. Setelah kita mencari mediannya, baru kita menghitung modusnya. Modus itu adalah nilai paling sering muncul, yang dimana frekuensinya 3 kali itu sekali muncul, 4 kali itu 2 kali muncul, 5 kali itu 3 kali muncul, 6 2 kali, 7 1 kali, dan 8 1 kali. Yang dimana modusnya itu yang terbanyak adalah 5 karena dia muncul dalam 3 kali. Jadi jawabannya tadi adalah C. Kita masuk ke soal kasus yang 2. Petugas rekam medis Puskesmas Medan menganalisis berat badan kilogram 7 pasien diabetes rawat jalan minggu lalu. Di mana datanya ini, pertanyaannya, hitunglah min, median, dan modus dari data berat badan tersebut. Pilihlah jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat itu B, karena kita seperti soal yang pertama, kita mencari minnya dulu, yang dimana min itu rata-rata, yang mana datanya ini kita jumlahkan dulu seluruh jumlah data, yaitu 490, dan data ini itu terdapat 7. Jadi 490 kita bagikan dengan 7, hasilnya 70,0 kg. Setelah itu kita cari mediannya atau nilai tengahnya, yang dimana rumusnya tadi ME sama dengan XN tambah 1/2. Kita urutkan dulu datanya, baru kita masukkan N sama dengan 7, posisi 7 tambah 1 sama dengan 4/2. Baik teman-teman, kita masuk lagi, kita urutkan dulu datanya, yang dimana N sama dengan 7 atau ganjil, posisinya itu 7 ditambah 1, karena tadi rumusnya XN tambah 1/2. Jadi 7 tambah 1 sama dengan 4/2. X nya 4 sama dengan 70, mediannya itu 70 kilo. Nilai tengah 70 kilo, tidak terpengaruh outlier 75 kilo, cocok untuk data kesehatan dengan variasi. Kita hitung modusnya, yang dimana modusnya itu 72 kilo atau frekuensi 2 kali tertinggi, 28 juga, tapi pilih yang disebut pertama atau konteks. Tunggu, sebenarnya bimodal atau 68 atau 72 sama 2 kali muncul, tapi soal standar pilih satu dominan atau sesuai opsi. Baik, kita masuk ke soal kasus yang nomor terakhir. Petugas rekam medis IGD Rumah Sakit Santi Elizabeth Medan mencatat tekanan darah sitomolik 8 pasien hipertensi krisis selama shift malam. Jadi mana datanya bisa kita lihat. Yang pertanyaan itu, hitunglah min, median, modus dari data tekanan darah sistolik tersebut. Jadi sudah beberapa kali kita bahas, jawabannya itu C. Dimana yang pertama kita tetap menghitung minnya. Minnya itu, ini rumus minnya terdapat 163,7 dari seluruh data. Kita hitung dulu datanya, baru kita bagi dengan jumlah data, maka hasil min itu terdapat 163,7. Baru setelah itu kita menghitung mediannya, yang dimana median tadi adalah nilai tengah dari data tersebut, yang dimana data tersebut terdapat 8. Nilai tengahnya itu adalah 162,5 mmHg, karena
kita tambahkan 160 tambah 165 kita bagikan 2, jadi hasilnya itu 325 kita bagi 2 lagi, maka hasilnya adalah 162,5 mmHg. Karena nilai datanya itu genap, jadi kita ambil di pertengahannya supaya dia tetap sama 44, tapi kita ambil nilai tengahnya itu 162,5. Yang terakhir itu kita mencari modusnya, yang dimana modusnya itu adalah 160, karena 160 itu frekuensinya terdapat 2 kali tertinggi jika ada daya atau pilih yang pertama setelah diurutkan sesuai standar statistik deskriptif. Jadi sekian pembahasan kita. Jika teman-teman masih kurang paham, kita boleh kembali lebih ke slide awal untuk mempelajarinya ulang. Baik, sekian dari pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.